Ini termasuk yang kemampuannya luar biasa, bersaing lah dengan negara-negara lain. Tapi ternyata Bang Rashid ada fenomena baru. Gen Z itu ternyata tingkat literasi baca Qurannya lebih antusias. Contoh aja ya, bahwasanya setiap ada satu misal qori atau qori'ah yang mencoba membawakan satu buah ayat, itu ketika nada itu tuh cocok di telinga mereka, mereka akan tertarik untuk taklid. Artinya satu video, potongan video aja itu bisa membuat remaja-remaja di TikTok ini tumbuh rasa ketertarikannya untuk taklid atau mengikuti gaya bacaan yang dibawakan oleh Bang Rashid. Nah, teman-teman semuanya, hari ini ketua ini mengundang kita semua, ya. Ada yang ingin beliau obrolin, ya. Kita obrolan santai hari ini terkait dengan tentunya Al-Qur'an, ya, tidak jauh dari Al-Qur'an, literasi Al-Qur'an atau apapun itu. Nah, hari ini dihadirkan oleh ketua kita untuk ngobrol santai. Ada kegelisahan sepertinya dari ketua kita ini. Mungkin kita bisa minta apa yang menjadi kegelisahan ketua kita ini untuk disampaikan di obrolan kita hari ini, Pak Ketua. Silakan. Tentu Bang Rashid terima kasih atas Masya Allah. waktunya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada abang-abangku semua, syekh, masyayikh semua di sini ya. Yang pertama, kita sangat terpukau tentang prestasi Indonesia. Di Indonesia sendiri orang-orang sering mengglorifikasi keistimewaan, keindahan suara. Tidak hanya itu, ternyata juga mancanegara itu juga mengakui bahwa memang Indonesia itu mampu dan sangat kompeten untuk menciptakan kori-kori. Iya, benar. Karena kita banyak melihat ya fenomena kalau kita diutus untuk mewakili Indonesia, itu mohon maaf, memang Indonesia itu termasuk 3 besar loh, Cewan. Sering itu terjadi. Ini Farid ini termasuk juara internasional dari berbagai negara. Ustadz Fadlan, Bang Ucok di Maroko, ya kan? Ustadz Ade DMDI. Nah, Kang Wildan juga udah kemana-mana ini, ya kan? Walaupun lewat Zoom juga, tapi termasuk 3 besar. Ya artinya memang, iya, Luka Modric. Memang Indonesia ini termasuk yang kemampuannya luar biasa, bisa diajak untuk inilah bersaing lah dengan negara-negara lain. Padahal kita ketahui bersama bahwa di Mekah atau di Mesir itu mereka paham tentang bacaan Al-Quran, tapi memang luar biasa Indonesia ini ya Ketua. Silakan Tuh, mungkin bisa dilanjut. Tapi Bang Rashid, kemudian ada banyak ya data yang dikumpulkan oleh beberapa lembaga itu yang kemudian ternyata menyisakan kesedihan, kita anggap kesedihan, katakanlah begitu, kepiluan. Data itu menampilkan ternyata literasi baca Quran masyarakat Muslim Indonesia itu ternyata sangat rendah. Menurut data. Menurut data, tentunya itu dilakukan dengan beberapa metode ya. Ada yang sampling, tapi baru-baru ini yang terbaru di Dirjen PAI itu ternyata itu head to head. Artinya semua dari sekitar 200.000 guru madrasah itu ternyata 58%-nya belum bisa atau di bawah standar gitu ya. 58% 58% guru madrasah belum bisa atau belum fasih. belum fasih, artinya masih di bawah standar. Allah Akbar. Saya juga ingin meminta tanggapan dari kawan-kawan semua ini tentang dampak ini untuk umat Islam ke depan. Mungkin ada abang-abang di sini, ada Miftah juga, ada Ustadz Ade dan Wildan, mungkin bisa memberi tanggapan kira-kira dampak ini apa sebenarnya. Apa dampaknya terhadap generasi muda kita. Perlu kita dengar. Silakan Ustadz. Ya baik, ini Ketua kita minta waktunya Kang Wildan nih ya kan untuk memberikan tanggapannya. Silakan Kang Baik, Wildan. terima kasih atas waktunya. Saya ingin mencoba menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh ketua kita, Bang Taufik. Tadi saya mendengar kalau masalah kemampuan baca Qur'annya rendah, misalnya tadi sampaikan data 57-58%. Saya kira menurut saya itu bukan masalah individual gitu ya.
justru ini menjadi masalah yang sistemik ya. Yang perlu kita lakukan adalah menghadirkan pembinaan yang berkelanjutan begitu ya, sehingga guru sebagai role model pengajar itu dia bisa memaksimalkan baca tulis Al-Qur'annya begitu Pak Ade. Al-Qur'an perlu diteruskan ya oleh profesional seperti yang hadir ini nih, salah satunya ya. Maksudnya gimana? Iya, pembinaannya harus dilakukan secara kontinu begitu, masif. Secara masif. Nah, dalam hal ini Pak Ketua mungkin bisa memberikan tawaran begitu ya buat para pemirsa pendengar yang lainnya begitu. Baik. Itu mungkin dari saya. Baik. Tapi ternyata Bang Rashid, ada fenomena baru yang tampak seperti anomali di tengah-tengah data yang beredar itu. Oke. Sedikit kita terobati dan sedikit kita senang ketika melihat beberapa orang, beberapa lembaga mengucapkan ternyata Gen Z itu ternyata tingkat literasi baca Qurannya lebih antusias, Lebih tinggi. Mereka lebih tertarik melihat ada banyak generasi muda, anak-anak muda kita sudah banyak menampilkan konten di YouTube itu. Maksudnya sekarang ini malah Gen Z itu lebih meningkat literasi baca Qurannya. Iya, tentu. Artinya Gen Z itu lebih senang membaca Al-Qurannya ya. Mereka lebih senang. Ada semacam ketertarikan baru melalui media sosial atau yang mereka lihat di YouTube ataupun di TikTok, di Instagram. Ini tentunya menjadi sebuah alat atau mungkin senjata yang bisa kita gunakan untuk terus meningkatkan itu. Nah, ini mungkin ada adinda kita Farid di sini yang saya kira bisa tajam melihat Gen Z itu kenapa senang dengan media sosial, dan itu artinya harus terus kita susupi dengan konten yang bagus. Oke, siap. Terima kasih izin Ketua. Respect Ketua. Tor monitor Ketua. Oke, teman-teman, bismillah, izin menjawab. Jadi tadi sudah disinggung sama Pak Ketua bahwasanya di era zaman sekarang ini ya, di era Gen Z mungkin sebutannya sekarang itu, ditemukan data bahwasanya Gen Z ini ketertarikan, daya tariknya itu lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi sebetulnya generasi itu ada banyak sebutannya Bang. Ada milenial, ada Gen X, Gen Y, Gen Z, milenial. Saya kurang paham lah urutannya. Intinya untuk yang tahun-tahun sekarang ini anak-anak Gen Z ya. Mungkin yang tahun 90-an ke sini itu milenial dan seterusnya lah. Nah, mungkin ada juga generasi vintage. Nah, itu yang mungkin tahun-tahun 60 70-an lah. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, jadi betul Bang. Jadi memang di sosial media sekarang itu anak-anak muda Gen Z ini itu mereka kita langsung ke contoh aja ya. Bahwasanya setiap ada satu misal qori atau qori'ah yang mencoba membawakan satu buah ayat, mungkin itu jawabul jawab ya kan. Itu ketika nada itu tuh cocok di telinga mereka akan tertarik untuk taklid. Ya, sering kita temukan di sosial media seperti itu. Iya, betul. Contoh mungkin Bang Rashid bikin satu ayat, satu tarikan aja. Ya kayak waktu penutupan MTQ internasional ya. Oh, ada kan satu ayat apa? Saya boleh dicontohkan sedikit? Oh, Bang Rashid? jangan di sini. Nanti Sedikit aja. Yang lanjut dulu. Jangan. Kalau nggak salah itu gak enak sama Cek Wan belum ngomong. Lanjut dulu. Jadi kalau nggak salah ada variasi hijaz yang ada sikanya apa? Sika yang ada hijaznya. Ini jawab ras yang ada jiharkahnya. Nah, ya itu. Itu dari Cek Wan itu. Nanti Cek Wan gitu. Bagian Cek Wan nanti. Iya, Lanjut. itu potongan video yang Bang Rashid bawakan pada penutupan saat haflah itu. MHQ internasional di. Oh, MHQ ya? Ya. Internasional ya. Nah, itu viral Bang. Itu naik di TikTok, FYP dan banyak yang taklid. Gen Z yang main TikTok inilah taklid Bang Kodar dan mereka semua mencontoh. Artinya satu video, potongan video aja itu bisa membuat remaja-remaja di TikTok ini tumbuh rasa ketertarikannya untuk taklid atau mengikuti gaya bacaan yang dibawakan oleh Bang Rashid. Ya, artinya betul memang Gen Z sekarang itu daya tariknya tinggi. Bisa Tentang dilihat sosial media ini ya. Ya, karena tadi pertama dia viral di sosial media, di mana sekarang anak-anak ya Gen Z ini 24 jam nggak lepas dari handphone, dari HP, dari TikTok, Instagram, scroll terus kan. Nah, artinya apa?
mungkin teman-teman tahu bahwasanya TikTok ini nggak semua isinya itu hal-hal yang berbau kebaikan. Oke. Ya, banyak juga hal-hal yang berbau keburukan. Kita nggak perlu- Negatifnya ada. Sisi negatifnya. Seimbang apa? Belum bisa kita sebutkan seimbang. Mungkin bisa dibilang sebagian besar TikTok itu isinya lebih banyak negatifnya. Sebetulnya ini kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tapi dengan kehadirannya Apki di sini, mungkin ini bisa menjadi harapan baru untuk memberikan ruang atau sebagai media supaya teman-teman yang ada di TikTok ini itu mereka bisa mengikuti atau punya arah dan tujuan gitu loh. Oke. Dengan hadirnya Apki nih. Kalau nggak salah nanti kita mau ada launching aplikasi ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, artinya apa? Yang tadinya Gen Z ini itu 24 jam hanya scroll saja, tetapi dengan hadirnya satu aplikasi yang memang isinya tentang digitalisasi Al-Quran, yang isinya bisa mungkin belajar tahsin, tilawah, murotal, nah itu kan mungkin lebih enak. Jadi mereka itu mungkin setelah scroll TikTok, ketika melihat aplikasinya Apki nanti ini, wah ada aplikasi Quran nih. Nah, mungkin dia bisa buka dan bisa dia langsung belajar secara langsung melalui handphone itu. Jadi nggak 24 jam scroll TikTok aja. Betul. Nah gitu. Jadi memang kita harus melawan tadi ya sisi negatif sosial media itu dengan teknologi juga gitu. Kita lawannya dengan teknologi ya. Gimana Oke. tadi ya teknologi ya? Ya artinya teknologi kita lawan dengan teknologi juga, tapi dengan sisi yang positif.